Kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menjaga hati nurani. Ketika saya coba renungkan dan menurut saya betapa pentingnya kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan harus cakap, harus terlatih, harus pandai-pandai secara rohani, jaga hati nurani kita baik-baik. Kenapa saya harus katakan bahwa menjaga hati nurani ini merupakan bagian yang sangat penting, bahkan terpenting dalam kehidupan kekristenan kita. Rencana Tuhan akan batal, gagal, keselamatan akan hilang, kemenangan tidak terjadi. Apapun yang Allah programkan, agendakan secara besar ilahi dalam hidup kita, itu akan berantakan, tidak terjadi, tidak pernah kita alami. Kenapa? Kita ternyata kedapatan begini, tidak bisa menjaga hati nurani kita. Ketika Tuhan izinkan saya ngobrol dengan beberapa orang Kristen, cukup banyak gitu ya. Dalam pengalaman saya mendengar keluh kesah dari orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ketika saya mencoba berdialog dengan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, saya dengarkan keluh kesah mereka. Masalahnya di hati nurani. Ada beberapa orang berkata, kami itu rindu mengalami pertumbuhan rohani, punya kerinduan pengen dewasa bertumbuh. Mereka berpikir dengan cara berdoa, maka rohani akan bertumbuh. Mereka sudah berdoa. Ada yang berpikir rohani iman dewasa bertumbuh dengan membaca Alkitab. Mereka baca Alkitab. Ada orang yang berpikir bahwa mereka akan mengalami level up rohaninya makin bertumbuh. Misalnya dengan terlibat dalam pelayanan di gereja, di pekerjaan Tuhan. Mereka sudah lakukan itu. Sudah baca Alkitab. Sudah terlibat dalam pelayanan. Bahkan dikatakan mereka sudah hidup dalam doa. Tetapi yang menyesakkan dada, keluh kesah mereka ketika saya dengar, tetapi kenapa kami sudah kerjakan itu semua, kami tidak mengalami namanya pertumbuhan rohani, tidak ada pembaharuan, tidak ada perbedaan kami sudah kerjakan. Bukankah itu menyesakkan dada saudara? Sudah rindu tapi tidak mengalami. Mari saya coba ketika saya renungkan hal ini, ternyata penentunya masalahnya adalah masalah di hati nurani saudara. Saya ajak ya pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Baru. Menurut saya ini saudara, tokoh ini tokoh yang paling luar biasa. Tentu saja setelah Yesus. Tidak ada yang menandingi Yesus. Tidak ada tokoh Alkitab siapapun di dunia lebih luar biasa dari Yesus. Yesus number one, yang terutama, yang terbesar. Tapi setelah Yesus, bagi saya Rasul Paulus. Kenapa saya harus katakan setelah Yesus yang luar biasa adalah Paulus? Bayangkan hampir separuh, bahkan hampir 75% pewahyuan firman Allah di Perjanjian Baru Tuhan wahyukan, Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan kepada tokoh yang bernama Paulus. Mari kita lihat ini ayat Kisah pasal 24 ayat yang ke-16 saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca ayat ini. Kisah 24 ayat 16, 2 dan 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Langsung saja saya tunjukkan. Mari kita sama-sama belajar. Apa yang menjadi rahasia, lihat gambar ini, kehidupan Paulus yang luar biasa. Orang ini, tokoh ini menurut saya luar biasa setelah Yesus. Rahasia dia bisa hidup luar biasa di mana? Saya temukan ketika saya renungkan yang Tuhan singkapkan, wahyukan kepada saya. Itu di Kisah 24 ayat 16 ini. Ini rahasia besar kehidupan berkemenangan Paulus. Rahasia besar dia hidupnya sangat luar biasa. Disingkapkan pewahyuan banyak dalam kehidupannya. Di sini saya temukan. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu, tolong perhatikan kata ini. Aku senantiasa berusaha. Terus dia berjuang, berusaha. Untuk apa? Untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia.
Jadi ternyata menurut Rasul yang satu ini, tokoh yang namanya Paulus, untuk dia memiliki yang namanya hati nurani yang murni ini, dia itu senantiasa berusaha, dia terus berjuang gitu ya. Tidak diam saja, hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, itu tidak otomatis karena doa itu kita miliki. Dan otomatis kita datang pelayanan, kita baca Alkitab, dan cukup hanya sebuah kerinduan yang besar, kita tiba-tiba memiliki hati nurani yang murni. Untuk punya hati nurani yang bersih dan murni, itu harus diperjuangkan, itu harus diusahakan. Dari kalimat-kalimat yang saya barusan katakan kepada saudara, sampai harus diperjuangkan, sampai harus diusahakan. Berarti sangat pentingnya, berharganya, bernilainya hati nurani yang murni ini. Di hadapan Allah, di hadapan manusia, sampai harus senantiasa diusahakan, senantiasa diperjuangkan. Sampai satu titik kita punya hati nurani yang murni, saudara. Saya coba tunjukkan, informasikan beberapa hal. Sebutlah ini melengkapi pandangan kita, rohani kita. Pandangan orang-orang yang luar biasa ternama di dunia, orang-orang sekuler. Salah satunya adalah orang yang paling jenius di dunia yang bernama Albert Einstein. Orang yang jenius otaknya ini ternyata pernah bicara soal hati nurani. Dia ngomong apa? Albert Einstein tentang hati nurani. Dia berkata begini, jangan lakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani. Ini menarik loh. Ini orang sekuler, ini orang yang pinternya pinter. Ya, ini orang yang jeniusnya paling jenius di dunia menurut riset begitu. Orang pinter ini berkata begini, jangan lakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuranimu. Jangan berani melangkah, jangan berani berbuat apapun yang itu ternyata bertentangan dengan hati nurani. Jangan berani melangkah. Maksudnya apa? Nanti hancur loh kamu. Nanti kamu terjatuh, tidak bisa bangun loh. Kamu nanti dalam bahaya loh. Nanti kamu sengsara loh. Nanti kamu bangkrut loh. Nanti kamu gagal loh. Orang ini berkata, jangan lakukan tindakan apapun kalau kamu tahu itu ternyata sangat bertentangan dengan hati nuranimu. Kayak alarm ini hati nurani. Meskipun sampai dia berkata gini, negara memintanya. Negara minta, bertentangan, jangan dilakukan. Di depannya gak bagus. Ini orang sekuler berbicara tentang pentingnya menjaga integritas hati nurani kita. Tokoh yang kedua yang bernama Vincent van Gogh, seorang pelukis terkenal dari Belanda yang cara berpikirnya, yang lukisannya mempengaruhi orang-orang di dunia barat sana. Apa kata Vincent van Gogh tentang hati nurani? Orang ini berkata begini, hati nurani adalah kompas hidup manusia. Keren saudaranya, saya saja kagum, wow gitu loh. Ini orang sekuler tapi dia anak Tuhan. Dia bicara soal hati nurani nih Van Gogh. Dia berkata hati nurani itu adalah kompas hidup manusia. Kalau Albert Einstein katakan apapun yang bertentangan dengan hati nuranimu, jangan melangkah, jangan dibikin, jangan dibuat. Meskipun orang minta, jangan mau. Meskipun hawa nafsu kita ingin, jangan melangkah. Ujungnya hancur. Van Gogh berkata apa? Karena hati nurani itu ternyata adalah kompasnya hidup kita. Yang membimbing, menuntun langkah kita. Itu di sini, inner man kita. Saya suka bilang sama saudara bahwa jati diri kita itu adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kita itu manusia roh. Nanti saya terangkan. Hati nurani itu adanya di dalam roh kita. Pantesan si Vincent van Gogh berkata, hati nurani yang dalam roh kita, inner man manusia sejatinya kita, itu kompas hidup kita. Kalau bertentangan dengan hati nurani berkata jangan, ya jangan melangkah. Jangan dibuat. Walaupun hawa nafsu pengen, jangan. Ujungnya jatuh. Satu lagi, ada satu pepatah dari Cina sana yang berkata Wen Xin Wu Kui.
Wensin wuke itu adalah hati nurani yang bersih, adalah perlindungan diri yang baik. No, pepatah Cina mengatakan seperti ini. Wensin wukue itu adalah hati nurani yang bersih. Itu perlindungan, kayak pagar melindungi kita dari yang baik. Kalau hati nurani berkata jangan melangkah lo, bahaya lo, itu pagar, tet, itu dosa lo, tet. Tapi ada coba melanggar batasan pagar hati nurani, jatuhlah Anda, hancurlah Anda. Apa yang saya coba sampaikan informasi dari di luar sana dunia, dari orang-orang tertentu. Mereka semua bilang penting loh jaga hati nurani yang murni dan bersih, kompas kehidupan. Hati nurani bersih itu pelindung yang baik buat hidup kita. Bahkan kalau bertentangan jangan berani bertindak. Apa yang saya mau coba sampaikan kepada Anda pagi ini lewat pengajaran firman Allah, betapa pentingnya kita orang Kristen, betapa pentingnya kita anak Tuhan harus cakap terlatih jaga hati nurani kita. Saya tunjukkan sama saudara, apakah Anda menyadari pernah mengerti ini? Kalau belum mengerti, saya beritahu sama saudara. Lihat ini baik-baik gambar. Statement yang saya coba lepaskan kepada Anda dalam firman pewahyuan profetik kepada saudara. Perhatikan baik-baik. Banyak orang percaya tidak sadar bahwa iblis mencemarkan hati nurani seseorang. Demi apa? Demi untuk mensabotase hidupnya. Demi mensabotase program agenda ilahi Tuhan. Rencana besar Tuhan atas hidup kita. Rencana Allah jadi buyar. Kenapa? Disabotase, digunting, dipotong sama setan. Caranya bagaimana pendeta? Caranya adalah setan rusak, cemarkan, kotori dengan sampah macam-macam hati nurani kita. Supaya hati nurani kita nggak bisa bersih. Saya pernah bilang sama saudara, kalau Anda ingat mengikuti teaching pengajaran yang disampaikan sama saudara. Yang dibidik sama setan, yang menjadi incaran setan itu cuma satu. Bukan iman kita, Anda salah. Bukan kasih kita, tidak. Bukan percaya kita loh, bukan. Yang jadi sasaran setan, sasaran bidik, yang diincer-incer itu cuma satu yang terutama. Apa? Hati nurani. Kalau hati nurani udah ancor, hati nurani udah kotor, hati nurani udah, aduh macam-macam perkara dunia kotor di hati nurani. Rusak semua. Keselamatan rusak. Iman rusak. Yang dihancurkan, yang ditembak sasarannya bukan iman, bukan percaya, no, bukan kasih kepada pendeta, bukan juga kasih, iman, percaya, pengharapan itu kemudian kedua, ketiga. Yang nomor satu ditembak sama setan, incarannya apa? Hati nurani dulu dirusakkan oleh setan. Dibikin kotor dulu, dibikin cemar dulu dengan perkara-perkara duniawi. Dengan hal-hal yang jahat, dengan kemewahan-kemewahan dunia, dengan tipu muslihat daya iblis. Kalau hati nurani dalam spiritnya, dalam rohnya sudah cemar, rusak imannya, hancur imannya, hilang imannya. Apalagi kasihnya juga hilang, pengharapannya semuanya sama. Jangan keliru ya. Yang ditembak sama sasaran setan bukan iman, bukan kasih, bukan pengharapan, bukan yang lain-lain, bukan kemenangan. Nomor satu yang dia tunggu diincer, hati nurani. Belum ada kesempatan, dia tunggu lagi. Belum ada kesempatan, dia tunggu. Begitu ada kisi lubang kecil, der dia masuk. Hancur hati nurani, hancur semuanya. Jadi saya berharap dari apa yang saya catat, nyatakan statement ini penting. Dari awal saya kasih tema sama saudara, jaga lo hati nurani. Karena itu menentukan masa depan kita, keselamatan kita, kemenangan kita. Hal-hal yang lain yang diagendakan, diprogramkan Allah, itu akan berantakan, digunting, disabotase sama setan. Dirusak apanya? Hati nurani kita. Saya coba buktikan sama saudara bahwa yang disasar sama setan itu pertama adalah hati nurani dibikin kotor. Wow, dengan macam-macam hal yang jorok, yang kotor, yang najis, yang sampah, yang macam-macam. Nomor satu saya tunjukkan. Karena ada hubungan antara hati nurani dengan kasih. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama akan gagal. Kita itu kadang-kadang salah kaprah dalam doa.
salah doa begitulah. Atau memang salah persepsi barangkali. Selalu kita berdoa, Tuhan berikan kasih-Mu kepadaku. Supaya aku bisa mengasihi-Mu. Supaya aku bisa mengasihi sesama. Kenapa Anda minta kasih? Padahal di ayat ini kasih itu telah dicurahkan. Coba kita lihat saja deh ya. Jadi ada hubungan antara hati nurani yang bersih, yang terjaga. Itu dengan kasih yang mengalir. Kita bisa mengalirkan kasih. Itu sumbernya di hati nurani. Coba lihat saja ayat ini supaya Anda ngerti ya. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dikatakan begini. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Telah dicurahkan. Bukan belum. Telah, sudah. Saya ulang. Karena kasih Allah telah, sudah dicurahkan dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sejak Yesus datang kedua kali, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Bapa dalam pribadi Yesus telah mencurahkan kasih-Nya, menerobos hati setiap kita. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang diberikan dalam diri kita. Lewat Roh Kudus inilah yang tinggal dalam diri setiap kita. Kasih itu sudah. Kasih itu telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara, apakah Anda percaya telah ada kasih dari sorga, dari Tuhan, dari hidupmu? Ya sudah, ya amin. Karena memang sejak 2000 tahun yang lalu itu sudah dicurahkan di hati kita. Tinggal sudah ada di hati kita. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita. Sebab perhatikan, hati kita. Hati nurani itu ada di roh. Inner man kita, manusia sejati kita. Ya, sebab hati kita sudah, bukan belum ya, sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan rohnya, Roh Kudusnya jelas yang sudah diberikan kepada kita. Jadi dari dua perbandingan Lembaga Alkitab Indonesia dan versinya BIS Bahasa Indonesia Sehari-hari sudah diisikan, sudah dicurahkan. Kasih itu sudah dicurahkan limpah sama kita. Ibaratnya air dalam gelas itu dicurahkan sampai habis. Udah limpah dicurahkan. Sudah ada. Tapi seringkali yang kita buat tidak alkitabiah. Setiap doa, setiap memohon, berikan kasih-Mu Tuhan. Supaya aku bisa mengasihi sama. Berikan kasih-Mu Tuhan. Supaya aku bisa mengasihi Kau lebih lagi. Nggak cocok kan doa kita? Nggak pas, nggak match. Sebab kasih itu telah ada. Coba lihat gambar ini. Jadi sesungguhnya setiap orang percaya, setiap kita itu memiliki kasih. Tetapi pertanyaannya adalah why, mengapa banyak di antara kita gagal hidup dalam kasih. Kasih ada dalam hidup kita, tapi kita gagal mengalirkan kasih kepada Tuhan, kepada sesama kita. Kasih sudah ada kok. Alkitab sering saya ajarkan bahwa kita bisa mengasihi karena Allah mengasihi kita. Loh, kita ngerti kasih sudah diberikan. Tapi kenapa kita kok gak bisa sampai hidup dalam kasih. Gagal hidup dalam kasih. Masalahnya di mana? Di hati nurani. Apa buktinya? Ada ayatnya. Ini ayatnya saya tunjukkan. 1 Timotius pasal 1 di ayatnya yang kelima. Coba lihat ayat ini. Saya baca ya, dengar baik-baik ayat ini. Tujuan nasihat itu ialah, ini nasihatnya Tuhan buat kita, kasih yang timbul dari hati yang suci. Saya ulang, kasih itu yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Ada kalimat begini, saya coba singkapkan sama saudara pelan-pelan. Kasih itu timbulnya dari hati yang suci, itu kata Alkitab. Kasih itu timbul, kata timbul. Kalau Anda belajar dalam bahasa Indonesia, arti timbul itu adalah dari dalam keluar. Setuju dengan saya saudara? Timbul dalam bahasa Indonesia itu dari dalam kemudian dia keluar. Bukan dari atas ke bawah, bukan dari luar ke dalam. Tapi timbul itu maknanya dari dalam kemudian dia keluar, begitu saudara.
Kenapa? Kasih dalam diri kita itu gak bisa keluar. Alkitab katakan apa? Itu munculnya dari hati nurani yang murni. Saya baca ulang sekali lagi deh, coba perlihatkan ayatnya. Saya baca, tujuan nasihat itu, nasihat firman Allah pagi ini, tujuannya apa? Diberitahu begini, kasih yang timbul dari dalam, keluar dari hati yang suci, yaitu hati nurani yang murni. Jadi kalau hati kita tidak bersih, hati nurani kita tidak murni, gagallah kita gak bisa mengasihi Tuhan. Makanya tadi saya berdialog dengan beberapa orang Kristen yang Tuhan izinkan saya berjumpa dengan mereka. Rasanya kenapa gagal mengasihi, gagal bertumbuh. Semua itu mengalir dari hati nurani. Kenapa ada banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi gak bisa cinta Tuhan? Kenapa kita jadi orang Kristen gak bisa mengasihi Tuhan sepenuh hati kita? Gak bisa sungguh-sungguh cinta, I love you Lord. Kenapa gak bisa cinta sama Yesus? Sederhana, hati nuraninya sudah ditembak sama setan, udah dikotori sama setan. Macam-macam hawa nafsu, macam-macam kenajisan. Setan mengotori hati nurani dengan itu-itu juga. Sampah dunia, keinginan mata, macam-macam dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis. Itu kalau sampai hati nurani kita sudah kotor, sudah kayak sampah, sudah cemar. Hati yang begini tidak murni lagi dijaga, hatinya tidak bersih lagi, Anda akan gagal. Yang dari dalam timbul keluar mengalirkan kasih. Persoalannya yang ditembak bukan kasihnya, hati nuraninya. Anda sekarang ngerti kan? Kenapa dulu orang cinta Tuhan sekarang tak berbekas? Mulutnya bisa bersaksi tentang Tuhan, sekarang mulut itu udah ada bekasnya. Kenapa? Hati nuraninya sudah rusak. Yang diserang sasaran bidik setan adalah ditunggu ini, hatinya dikotori. Hari ini biarlah firman Allah ini keras mengajari kita. Untuk apa? Untuk kita betul-betul serius berusahalah, berjuanglah, jaga hati nurani kita tetap murni dan bersih. Karena ada hubungan mengasihi Tuhan dengan jaga hati nurani. Jadi Anda mesti waspada. Setan tiap hari cari kesempatan. Dia lihat kita terus tiap hari. Ada lubang kecil enggak? Ada kesempatan enggak? Begitu ada buka peluang, buka sedikit dengan keinginan hawa nafsu, buka sedikit dengan perkara-perkara dunia, dare dia masuk, kotor hati kita, sampah hati kita. Disitulah kita tidak bisa lagi mengalirkan kasih yang ada dalam diri kita. Sampai lupa semuanya. Pelajaran keras buat kita, jaga hati nurani. Sasarannya setan cuma satu, hati nurani. Gagal mengasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus jaga hati nurani? Karena ada hubungan antara hati nurani dengan iman kita. Yang ditembak, yang dihancurkan, yang diserang bukan iman. Salah. Oh, dia akhirnya tinggalkan Tuhan karena imannya hancur. Hati nuraninya dulu dihancurkan, baru imannya hilang. Hadapi masalah, tidak ada harapan. Saya tadi pagi sempat baca berita, lagi mau perjalanan ke sini, sempat buka ada berita ya, di Penjaringan Jakarta ada satu keluarga bunuh diri di apartemen di Penjaringan. 4 orang, suami istri dengan 2 anak. Kalau nggak salah, si papa diikatkan di anak satunya, si mama diikatkan talinya di anak satunya. Terjun dari lantai berapa saya lupa, 20 atau 14 ya. Terjun bareng-bareng, pecah kepala bagian belakang 4-empatnya. Dia pernah penghuni di apartemen, di rooftopnya yang paling tinggi, tingkat 20 barangkali ya. Paling rooftopnya paling atas, terjun dia. Kok bisa ya? Anak di CCTV-nya ditunjukkan di layarnya itu. Udah gede-gede anak, kok bisa ya diajak bunuh diri ya? 2 anak yang udah gede, suami dan istri. Di CCTV ditunjukkan sebelum terjun bareng-bareng si papa cium satu-satu kening 3 orang ini. Istri berarti 2 anaknya. Gak tahu bagaimana terjun bareng-bareng, brek, pecah semua kepala bagian belakang. Kok bisa ya? Ini masalah iman. Saya gak tahu kan dalam penyelidikan apakah punya masalah berat. Kalau orang punya masalah berat sampai dia nggak bisa mengatasi masalahnya, nggak punya iman, ya cuman satu, mati saja. Itu pekerjaan setan kan. Kok bisa ya nggak punya iman, nggak bekerja imannya? Hati nurani jangan dirusak. Coba lihat ini,
Hati nurani itu ada hubungannya sama iman. Kenapa iman tidak tumbuh ya? Rindu bertumbuh dewasa tapi nggak tumbuh-tumbuh. Ini kan menyesakkan. Lihat 1 Timotius 1 ayat 19 saudara. Lihat, perhatikan, saya baca ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu akibatnya apa? Nggak mau berjuang punya hati nurani yang murni. Apa akibatnya kalau orang tidak serius menjaga hati nurani, tetap bersih, tetap suci di hadapan Tuhan? Akibatnya ini. Karena itu akibatnya kandaslah iman mereka. Kandas imannya, karam imannya, hancur imannya. Kenapa imannya hancur? Kenapa karam kapal imannya itu? Karena dia menolak, tidak mau jaga hati nurani yang murni. Makanya kalau setan mulai goda kita, ingat, tolak. Udah ngerti firman kok. Hati nurani itu kan kompas kehidupan. Van Gogh tadi katakan, Albert Einstein katakan, kalau kamu mau melakukan sesuatu dan kamu tahu yang kamu lakukan itu bertentangan dengan hati nuranimu, jangan berani-berani kamu melangkah buat. Ujungnya apa? Ya mati kamu, ya hancur kamu, ya gagal kamu, ya hilang keselamatan kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang kalau dia tidak mau serius menjaga hati nuraninya, Alkitab yang katakan, bukan saya katakan, firman yang katakan, dia imannya akan karam, dia imannya akan kandas, imannya akan hancur. Firman katakan, berarti sudah banyak orang mengalaminya. Kalau Anda tanya sama saya, pendeta, apakah setan, iblis, si jahat tahu firman Allah ini? Tahu. Bahkan jangan-jangan si setan lebih tahu dari kita, dari Anda, dari saya, soal urusan firman. Setan itu percaya kok sama Tuhan, dia gemetar. Cuman satu bedanya setan sama kita. Kita taat, dia nggak taat. Cuman percaya toh. Anda mau taat nggak sama firman? Kalau kita taat sama firman, Alkitab katakan apa? Serius loh, berusahalah, berjuanglah, senantiasa jaga hati nurani yang bersih. Jadi kalau datang tantangan, datang godaan, setan mulai serang yang enggak bagus, yang jorok-jorok, yang duniawi-duniawi, yang membuat kita mabok, yang membuat kita kepayang itu. Ingat baik, kalau memang hati nurani kita menolak, jangan gitu. Ya jangan dibuat dong. Jangan dilakukan. Itu namanya kita mau berlatih. Itu namanya kita mau memperjuangkan, berusaha dalam rangka apa? Menjaga hati nurani kita tetap suci, tetap bersih, tetap kudus di hadapan Allah kita. Kita harus berjuang keras. Kalau bertentangan, jangan dilakukan. Begitu Anda lakukan, begitu Anda tergoda, begitu Anda buat, hancur kandas iman saudara. Itu firman yang katakan. Makanya saya pernah bilang sama saudara, hubungan iman itu ternyata saya tambah ya dengan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Yang membuat kita bisa mengalami yang tidak bisa jadi bisa, yang tertutup jadi terbuka, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil. Tidak mustahil kita bisa alami. Itu pekerjaan kasih karunia. Tetapi orang kalau bisa mengalami kasih karunia, itu ada kuncinya. Kuncinya harus pegang iman. Kunci orang masuk mengalami kasih karunia, itu namanya kuncinya adalah iman. Sementara iman, pintu masuknya adalah hati nurani. Kira-kira Anda bisa ngerti gak maksud saya? Coba lihat ayat ini, Roma 5 ayat yang kedua. Saya baca, perhatikan. Oleh dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Iman kita datang dari Yesus. Pintu masuknya Yesus, jalan masuknya kepada, setelah dapat iman, kepada kasih karunia ini. Saya ulang deh, oleh dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini dikatakan kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Orang yang masuk dan hidup dalam kasih karunia Allah, dia akan mengalami menerima kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemuliaan, kemenangan. Dia akan mengalami hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia terus mengalami kemuliaan, mengalir terus.
Dia akan mengalami kesaksian baru demi kesaksian baru. Kemarin saya ajarkan hari Minggu sama saudara, jangan puas dengan satu kesaksian yang itu-itu juga. Menang lawan Goliat bangga. Ada cuma berkata, wow tahun kemarin saya ditolong sama Tuhan. Itu terus yang diceritakan. Jangan pernah puas, berhenti pada satu kesaksian lawan Goliat saja. Kadaluarsa, orang bosan dengar. Padahal di depan masih ada banyak kesaksian-kesaksian yang baru yang Allah mau beri pada saudara. Makanya betapa penting kuncinya iman mengalami kasih karunia, kemuliaan kesaksian yang baru itu. Kalau Anda perhatikan dalam ayat ini, saya kasih gambaran begini. Saya pernah kasih contoh di ibadah wanita tentang kasih karunia. Saudara, persoalannya begini, yang namanya kasih karunia, yang intinya yang membuat kita nggak mungkin bisa ngalami, bisa ngalami sampai kita nangis. Yang harusnya dengan level kemampuan kita nggak bisa kita ngalami berkat itu. Tapi Tuhan bawa kita bisa ngalami. Itu namanya Anda masuk dan hidup dalam kasih karunia. Persoalannya, problemnya begini. Kasih karunia itu adanya di sebuah ruangan gambaran saya. Dan untuk masuk ruangan itu ternyata ada sebuah pintu yang tidak bisa dibuka. Untuk membukanya ada kuncinya. Jadi kalau nggak punya kunci, itu nggak bisa dibuka pintu itu. Kunci itu namanya iman. Iman itu keluarnya dari hati nurani. Masalah kan? Ada berapa banyak orang akhirnya nggak bisa hidup dalam kasih karunia. Padahal dalam ruangan itu begitu kita punya iman, kita buka klek masuk dalam kasih karunia. Anda akan mengalami hal yang dahsyat dalam kasih karunia Allah. Allah kerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Begitu Anda masuk dalam kasih karunia, hidup Anda tidak sama lagi. Anda akan dibawa Tuhan berjalan bersama dengan Dia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar dan lebih dahsyat. Anda akan banjir dengan banyak kesaksian demi kesaksian. Saudara, jangan bangga dengan yang dulu. Seringkali orang ceritakan, dulu 10 tahun yang lalu saya dipakai Tuhan, saya diurapi Tuhan, doa orang sakit sembuh. Dulu yang Tuhan minta, sekarang yang Tuhan minta. Bisa nggak jaga hati nuranimu? Seringkali orang cuma cerita, kadaluarsa loh yang kemarin itu. Anda cerita itu juga sama orang. Expired. Lahirkanlah kesaksian-kesaksian yang baru. Kuncinya apa? Hati nurani yang bersih melahirkan iman. Iman membuat Anda masuk dalam hidup kasih karunia. Disitulah akan lahir yang namanya kesaksian-kesaksian yang baru. Pertolongan-pertolongan baru. Itu modal kita bersaksi pada banyak orang. Hidupmu luar biasa. Kenapa? Bisa jaga hati nurani. Anda ingin mengalami kasih karunia? Jaga loh hati nuranimu. Karena dari situ mengalir iman. Iman membuat Anda masuk kepada perkara-perkara ilahi yang supranatural. Yang luar biasa. Kuncinya tetap hati nurani mesti dijaga. Yang terakhir dengan waktu yang ada. Ada pewahyuan. Ada hubungan antara hati nurani dengan pewahyuan. Kenapa seringkali orang baca Alkitab ngantuk? Bahkan ada orang tertentu berkata, lu kalau gak bisa tidur gampang. Baca Alkitab dijamin pasti ngantuk, pasti tidur. Ada yang saya lihat orang di gereja nyanyi semangat, begitu firman dilepaskan langsung ngantuk dia. Aneh kan saudara ya? Anda pernah lihat itu enggak? Atau Anda sedang ngalami, begitu Anda gak bisa tidur, maka Anda punya obat tidur yang paling top markotop. Ada orang berkata, obat tidur yang paling mujarab, yang paling top namanya Alkitab, baca Alkitab. Oh bisa begitu saudara. Karena Alkitab ini kan huruf-huruf. Kalau kita cuma baca Alkitab huruf mematikan, yang ngantuk. Pernah gak baca Alkitab bosen? Pernah gak baca Alkitab gak gairah? Bosen Pak. Karena waktu ada baca Alkitab ada tidak disingkapkan pewahyuannya. Baca ayat-ayat huruf mati. Karena tidak diwahyukan. Ya pantesan bosen, ya pantesan ngantuk. Dan itu ternyata berkaitan dengan hati nurani. Saya baca ayatnya saja ya dengan cepat ya. Aku memuji Tuhan, kata Daud, yang telah memberi nasihat kepadaku. Jadi Tuhan itu suka memberi pewahyuan nasihat. Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nasihat Tuhan itu masuknya lewat roh kita, spirit kita, inner man kita. Namanya hati nurani. Pewahyuan disingkapkan zat masuknya di hati nurani. Ada pembukaan yang baru, ada penyikapan yang baru, bergairah kita. Loh kalau Tuhan selalu mewahyukan dalam roh kita, kok kita kesasar? Kok kita muter-muter kelelahan? Kok kita blunder dan jatuh?
Harusnya kalau hati nurani kita bersih, tidak mungkin ada kesasar, tidak mungkin ada jatuh, tidak mungkin orang ngalami blunder jatuh dalam hidupnya, nggak bisa bangun. Ada yang salah. Hati nuraninya nggak bisa dijaga, makanya blunder nggak perlu. Harusnya nggak terjadi, kok terjadi. Orang ini nggak bisa jaga hati nurani. Setan sudah kotori hatinya, makanya nggak dapat pewahyuan. Masih ada 2 menit, saya tambah lagi. Ya, tanggung saudara, masih ada 4. Lihat, ada hubungan antara hati nurani dengan perlindungan. Saya baca cepat ayatnya terakhir. Tetapi apabila, Ibrani 3:15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Tidak boleh loh keraskan hati nurani. Jangan keraskan hati nurani. Karena ternyata hati nurani itu seperti pagar, seperti alarm saya katakan tadi. Tet. Begitu hati nurani menentang, jangan terus loh, jangan melangkah, itu dosa loh. Itu melanggar firman, itu gak berkenan, Tuhan gak suka. Begitu hati nurani kita, pagar perlindungan kita, tet. Kasih alarm, tet. Jangan dibuat. Jadi ternyata hati nurani itu penting dijaga. Dia alarm buat kita. Dia penjaga perlindungan kita. Jangan melewati pagar hati nurani. Dia pelindung kita, melindungi kita dari setan, melindungi kita dari kehilangan iman, melindungi kita kehilangan kasih, melindungi kita tetap dapat pewahyuan Tuhan, supaya kita nggak jatuh di kesasar. Jaga hati nurani kita supaya kita hidup dalam kasih karunia Allah. Jaga pagar ini, pagar perlindungan yang baik buat kita, namanya hati nurani. Saya berharap dengan 4 perkara ini, bahkan pendahuluan dari awal tadi, Anda sekarang ngerti betapa pentingnya, seriusnya kita jaga hati nurani kita. Kalau ada menentang hati nurani, dia berkata jangan melangkah. Berarti di depan kalau Anda berani melangkah, Anda akan hancur. Kehilangan kemuliaan, kehilangan apinya Tuhan, kehilangan urapannya, kehilangan panggilannya, kehilangan keselamatannya, dan Anda kehilangan kasih karunia Tuhan. Jaga hati nuranimu. Selamat berpuasa kepada saudara, dan selamat baik-baik menjaga hati nurani kita.